Jadi burung-burung yang nyabut bulu biasanya umumnya itu awal-awalnya adalah dari burung itu tidak konsisten, tidak stabil perawatannya ya. Jadi perawatan dia mandi, jemur gitu. Salam MB Lover, salam Kicau Mania. Kembali bersama Klinik Murai ASBR. Di samping saya ada Bang Nanang KM. Masih nemuin Pak Arif. Nah, gitu ya. Catat resep nih. Oh, catat resep ya. Jadi kami mempunyai moto murai kualitas, idaman, MB Lover, mania juara. Wis, betul Pak. Jadi kita tuh ada ekspektasinya tuh ada arahnya. Betul. Kita punya hobi harus punya target. Jadi nggak sia-sia. Betul Pak. Ya, targetnya apa? Burungnya sehat, berkicau terus. Untuk pemain, syukur-syukur bisa menang. Betul. Nah, itulah bonusnya. Karena burung sehat itu menentukan juara juga ya. Ya, arahnya burung sehat itu peluang untuk meraih juara itu lebih besar. Karena ada burung sakit yang juara ya Pak. Ada di depan mata. Sampai akhirnya ada di depan mata. Tadi ada yang dicatat tentang mata itu. Oh iya, betul. Apa yang mana dulu ini yang kita mau ulas? Teman-teman, balik lagi di Klinik ASBR bersama Mantri Murai kan. Om Pak Arif, hari ini kebetulan kita di channelnya Klinik Murai. Kita akan menjawab dulu nih Pak Arif sebelum masuki pembahasan yang baru ya kan. Kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman follower subscriber Klinik Murai ASBR Pak. Ya betul. Jadi sebelumnya kita masih intermezzo dulu pembukaan. Kita berterima kasih untuk para follower yang sudah nonton, yang sudah like, yang sudah mendukung juga Pak ya. Dan mohon di subscribe lagi biar channel Klinik Murai yang gratis ini bantu share juga ya Pak ya. Bisa berlanjut bersama Bang Nanang KM. Kan begitu Bang Nanang. Betul Pak. Jadi kan mungkin di sini ada yang bertanya ya Bang Nanang KM. Banyak Pak. Ada beberapa pertanyaan nih yang nanti kita akan bukan itu juga. Maksud saya Bang Arif kan tadi ngeliatin kan. Bang Arif ke Bang Nanang ya bayarnya berapa gitu kan. Oh iya Pak. Nah, jadi di sini itu gratis. Nah, kita ini hanya pergaulan. Jadi pergaulan Kicau Mania. Ya, kita saling support, saling berbagi dengan pengalaman masing-masing. Makanya juga untuk MB Lover yang memang sudah sering burungnya juara, yang sudah punya solusi terkait permasalahan murai, tolong bantu kami, silahkan share pengalamannya di konten ini. Oke, gitu sama yang mungkin ya udah yang punya pertanyaan tadi yang sudah terjawab ya bisa bantu share juga ya, biar teman-teman juga yang mungkin yang punya permasalahan sama bisa terjawab juga Pak. Ya, amin, mudah-mudahan. Betul ya. Yang pasti kita saling ingin bukannya menggurui, tapi ya kita Pak Arif yang akan menjabarkan sesuai dengan pengalaman yang sudah dapatnya selama menggeluti perawatan murai batu. Khususnya kan Pak Arif memang murai-murai lomba semua Pak ya yang digelutinya ya. Berarti ilmunya lebih banyak nih. Ya, insya Allah dan alhamdulillah ya, semoga channel ini ada manfaatnya. Ya betul. Intinya buat pemula ya, karena pemula itu butuh pemandu. Kita ini pemandu bakat, makanya jadi seorang mantri. Mantrinya mantri murai. Kita mendedikasikan diri dengan pengalaman saya dari kicauan tahun 90. Nah, makanya ini supaya hobi itu ada rezeki bersama. Betul. Terutama rezeki kesehatan. Amin. Nah, karena dari hobi jadi sehat. Ya, karena banyak silaturahim Pak ya. Ya, betul. Oke Pak, langsung memasuki aja nih Pak. Mau untuk menghemat waktu juga nih. Ya, siap. Di segmen ini kita ada beberapa pertanyaan dari subscriber mengenai yang di video sebelumnya, bahwa ini Pak ada saya udah ngumpulin 4 pertanyaan Pak sementara ya Pak ya. Silakan. Biar sempat dulu aja gitu. Sebelumnya kita akan jawab lagi yang lain di channel berikutnya, di video berikutnya. Satu Pak, ini dari Pak Irfan Rizahman 6743. Katanya bahas dong perawatan ciak bulu posisi mabung nih Pak. Apa sih maksudnya
112 apa semua pertanyaan? 112 aja ya? Disebutin aja yang kedua. Nanti yang kedua kita jawab dari itu. Yang kedua itu tentang Pak Irfan tentang masalah ciak bulu pada saat mabung ya. Yang pertama, yang kedua. Oke, nanti dikasih solusi perawatan siap, juga Pak ya. Siap. Langsung dari Om Muhammad Iqbal Fatur Rahman. Ya. Kok murai saya semenjak mata berair jadi mandek, Om, katanya. Satu minggu ini lagi masa penyembuhan. Jadi saat ini murainya si Om Muhammad ini matanya berair dalam masa penyembuhan nih. Oke, siap. Nah, jadi pertanyaan kedua dari Om Muhammad tentang mata yang berair ya. Kenapa ya? Ya, oke. Nah, yang ketiga dari Om Ari Ken Cornelius Barus, ya kan? Murai katarak bisa disembuhkan nggak? Ya kan? Dan mungkin saya tambahkan juga, emang katarak ini faktornya dari apa aja sih Pak sebenarnya gitu kan? Ya, mungkin siap. pengalaman. Ya, oke. Dari Om Ari tentang masalah katarak. Penyembuhannya seperti apa? Oke. Dan ada terakhir dari Om Wawan 8875. Prop, bukan Prop, mantri. Saya lebih bangga, lebih bahagia disebut mantri. Ya. Gitu. Cara menaikkan mental mulai trotol 4 bulan apa bisa? Takut salah rawat, mohon pencerahannya. Nah, siapa itu tadi? Om Wawan ini. Om Wawan tentang murai trotol. Menaikkan mental mulai trotol baru 4 bulan sebenarnya trotol, cuman mentalnya supaya mungkin kayak intinya cara menaikkan murai trotol mental ya 4 itu ya. Betul Pak, 4 dulu. Oke, jadi kita coba menjawab. Mohon maaf dengan keterbatasan saya, tapi saya berusaha dengan pengalaman real, kenyataan sejak tahun 90 sampai 2023 ini masih menggeluti dunia burung. Sambil ngopi dah. Coba tadi yang pertama itu apa? Yang pertama kita bahas perawatan siak bulu murai posisi mabung. Oh ya, jadi mengenai solusi untuk murai ciak bulu, murai yang ciak bulu. Betul Pak. Ciak bulu itu berarti makan bulu. Ciak bulu makan. Makan bulu, ciak kan makan, jadi makan bulu, ya. Atau cabul sebetulnya. Jadi cabut bulu. Jadi cabut bulu itu di murai batu diawali dengan ciak dulu, dimakan sama dia. Kan pasti kalau dimakan ada yang sambil dicabut, dimakan, dicabut. Buat mabung gitu ya? Bukan buat mabung. Oh. Bukan buat mabung. Ini beda. Ini kan dia bilang ciak bulu. Ya, ciak bulu bahasanya. Ciak bulu, perawatan ciak bulu posisi mabung. Iya. Jadi gini. Bulu baru numbuh, mau bulu dicabutin lagi mungkin Pak ya? Ya. Atau gimana ya? Jadi gini ya, sebetulnya ini adalah secara spesifik yang nanti jadi berkembang umum bahwa ini adalah siasat pencegahan atau solusi untuk murai cabut bulu. Sebetulnya di situ. Ya betul. Gitu. Itu kan saya arahkan ke sana ya. Sama ya. Nah, jadi begitu. Jadi intinya gini, burung cabut bulu ya, karena kita membahasnya sekarang berbeda dengan konten-konten saya yang lain. Karena di sini kita hanya secara umum dulu, terus nanti kita kan jadi klinik burung nih, kan klinik murai. Kan nanti gratis nih, orang dikumpulin sama Bang Nanang. Udah dapat berapa? 4 orang katanya? Udah dapat 3 orang Pak, 2 orang. Nanti 2 orang lagi, nanti main ke sini. Silakan, kita konsultasi bedah langsung bersama burungnya ya. Bersama ya. Tadi yang nyambung yang tadi tentang cabut bulu ya. Jadi cabut bulu itu tidak semua murai mengalami cabut bulu ya. Cabut bulu itu dipicu dari apa ya? Jadi cabut bulu itu ada pemacu dan dipicu ya. Ya, jadi burung-burung yang nyabut bulu biasanya umumnya itu awal-awalnya adalah dari burung itu tidak konsisten, tidak stabil perawatannya ya. Jadi perawatan dia mandi, jemur, kita nggak usah bicara umbaran, karena kalau umbaran itu kan buat orang-orang kontes ya. Jadi mandi, jemur, kemudian porsi jumlah foodingnya ya.
apakah itu jangkriknya berlebih ataukah kerutunya berlebih, itu ya. Jadi ketika udah 2 itu ya, dari terus masalah memang burung itu biasanya punya emosi berlebih kalau burung-burung cabut bulu. Jadi beruntunglah punya orang yang piara murai, punya bakat cabut bulu. Beruntung, Pak? Beruntung, karena itu pasti faktornya tinggi. Ini dengan pengalaman saya, ya kan. Itu faktornya tinggi, tapi penanganannya, yang salah, pendeteksiannya tidak dini. Jadi gitu, Bang Nanang. Untuk murai cabul itu ya secara spesifik adalah burung-burung yang punya faktor tinggi, Bang Nanang. Berarti ada keuntungan juga sebenarnya ya? Ada, itu di Piala Raja yang juara 1 murai cabul. Ya kan? Jadi saya ini bicara pakai data dan tidak asal ya ngomong aja kan gitu. Soalnya nanti gue diketawain terus jadi penyesatan ya. Tapi kan intinya nih, klinik murai ASBR kan ini berusaha ikut menyupport dunia murai batu supaya rame, terutama buat akar rumput ya. Jadi kalau menghadapi atau memiliki murai cabul, jangan risau, jangan gusar. Itu ini poinnya nih. Ya. Solusinya gimana? Kan tadi kan di depan udah saya sebutkan tentang murai cabul itu tidak semuanya, dan itu memang ada bakatnya, tidak terdeteksi dini lagi. Betul, dan itu juga ada pemacu dan dipicu kan tadi di depan dibilang kan gitu. Jadi ya itu biasanya murai cabul itu penanganannya si pemilik belum paham, belum peka, kan wajar saja, kan banyak pemula belum punya pengalaman banyak. Betul, Pak. Kan paling baru miara burung baru 1 sampai 10 ekor. Kalau saya piara burung udah 10.000 ekor. Betul. Kan gitu. Ini otomatis, jadi data saya ini adalah pengalaman pribadi yang saya jalani. Betul, Pak. Betul. Gitu, Bang Nanang ya. Betul. Jadi ada tanda-tandanya murai cabul itu. Tanda-tandanya tuh seperti apa? Ya, kalau dari kalau tanda-tanda dini lah, Pak ya. Ya, pencegahan dini lah ya. Jadi murai cabul itu biasanya karena kita ini konten kita ini untuk pemula, tapi arahnya kan untuk pemain-pemain kontes, berkegantangan ya. Jadi itu biasanya itu burung kalau dia berbunyi di gantangan, dia itu akan over emosi, dia itu akan nabrak-nabrak. Nabrak-nabrak gitu. Jadi faktor dasarnya itu. Jadi ini penjelasannya ini panjang banget. Mungkin nanti ada yang selanjutnya episode 1, 2, 3 itu Bang Nanang. Karena kalau menyelesaikan dengan waktu terbatas itu mengupasnya nggak sebentar, Bang Nanang. Emang perlu juga ada contohnya burungnya di bawah sini. Betul. Betul gitu, Bang Nanang. Betul. Kan saya juga pernah itu saya mengudara ya kan di channel lain ya kan pernah ada kan gitu. Jadi ya itu tadi yang perlu dilakukan apa yang misalkan jadi gimana nih Pak Arif yang harus saya lakukan nih, supaya udah kita kelihatan nih burung ini galak banget di lapangan, langsung suka ringnya digigitin ya kan, itu tanda-tanda ya. Betul. Solusi yang mungkin penanganan pertama nih Pak, supaya burung itu nggak ujuk-ujuk tiba-tiba udah cabul aja udah. Kan banyak kan udah cabul tuh orang udah pada males dah ya. Udah males merawatnya, apalagi pemula. Pastinya kalau udah burung cabul mah dijual murah aja biasanya. Jadi gini aja, kiat yang paling langka, yang paling sederhana, paling jitu menurut saya. Banyak memandikan burung. Paling tidak mandikan burung tiap hari. Tiap hari minimal tiap ya. Hari dimandikan, tiap hari dijemur. Syukur-syukur punya umbaran. Jemur bukannya mempengaruhi juga tambah ini juga? Enggak, itu kan jadi satu rangkaian. Jadi kalau kita berbicara ya mandi ya, embun, mandi, jemur, umbar, nah itu satu rangkaian pemain. Ya, jadi kalau kita nanti setelah terjadi, oh ini nyabulnya udah ada tingkatannya juga. Nyabul itu ada tingkatannya. Betul. Dari yang dia nyabut-nyabut dada dikit, kan ada yang dipantat dikit, kan gitu. Ada yang disayap dikit-dikit. Nah itu kan jadi makanya pemilik ya harus peka terhadap burungnya. Jadi kita harus punya apa? Harus punya simetri ya.
Chemistry, ya? chemistry terhadap burung rawatan kita. Betul. Chemistry itu kita harus fokus ya, kita harus melihat Apa karakter burungnya? Ya. karakter, maksudnya yang kita rawat ini kita perhatikan, kan gitu. Apakah tadi yang dibilang udah mulai nyabut-nyabut, gigit-gigit dulu, ya terserah dia mau gigit sayap, mau gigit dada, mau gigit pantat, mau gigit ekor. Nah itu kan itu udah awal deteksi yang arahnya nanti bisa cabul. Kalau diterusin ya? Itu nanti kalau penanganannya Kurang tepat. tidak cepat. Tidak cepat, yang seperti saya bilang tadi. Jadi kan yang kita bilang tadi itu di depan, kan tadi udah saya bilang tadi, ya kan, yang katanya mandi, jemur, umbar. Nah itu dari perlakuan dari eksternal. Nah internalnya itu berhubungan dengan makanan. Nah, makanannya Pak. Foodingnya jangan berlebihan. Kan kadang-kadang orang nih, wah gue kasih kroto yang banyak nih, wah biar gacor, biar ini. Nah udah, wah gue kasih jangkrik yang banyak, tadi kan kroto, jangkrik yang banyak. Wah kadang-kadang ada yang orang nggak tahu tentang efek samping, misalnya wah gua kasih ulet Hongkong, nah kan begitu. Jadi intinya jangan memberikan porsi berlebih, karena nggak baik juga ya. buat burung-burung yang berbakat cabul. Jadi itu Bang Nanang. Berarti poin-poin tadi apa namanya, penanganan pertamanya yaitu yang harus diperhatikan adalah mandi, jemur minimal sehari sekali Pak ya. Betul. Tapi terus kedua ekstra pudingnya yang berlebihan juga ya. Tapi kalau pur tetap normal Pak ya. Jadi kalau saya menyarankan ya untuk murai batu ya, ini pengalaman pribadi juga. Kan arahnya kita kan mau jadi pemain kontes. Nah, berilah pur yang doyan, yang low protein, jangan yang high protein. Ini mohon maaf, tidak ada unsur apapun, karena nanti arahnya adalah perkembangan metabolisme si burung ya, yang arahnya nanti harus disetting melalui extra fooding hewani. Jadi kalau yang sudah proteinnya tinggi, purnya itu biasanya saya pribadi mengalami kesulitan. Tapi juga boleh juga, silakan. Saya tidak mengarahkan ya. Intinya pakailah pur yang doyan, yang low protein gitu. Nah, kalau dari pengalaman Bapak, pur yang proteinnya low protein itu apa aja sih Pak? Nah, jadi kita nggak bisa sebut merek. Yang penting gini aja. Inisialnya aja tuh Pak. Gini aja, nggak usah pakai inisial ya. Jadi kita yang penting harganya di bawah 12.000 perak. Oh, yang di bawah 12.000 perak Pak ya? Nah, udah gitu. Banyak ya ada. Nah, udahlah nggak usah disebutkan, nggak boleh. Jadi gitu. Nah, tapi juga kadang-kadang ada orang yang sibuk, yang dia mau pakai pur-pur yang proteinnya tinggi, ya itu silahkan saja. Kita tidak bisa mengaruhi mindset orang ya, karena semua itu berbeda-beda cara dan jurus gitu. Punya keyakinan masing-masing ya, gitu. Nah, berarti setelah proses itu, nah itu waktunya Pak, tadi penjemurannya, kalau mandinya mungkin semandinya dia kan Pak. Penjemurannya Pak, apakah dibatasi berapa lama atau hanya sekedar jemur doang 15 menit selesai dibawa masuk atau gimana? Karena kan ada yang tadinya mungkin jemur tipu panas, dijemur sampai pagi sampai siang. Iya, jadi gini, ini pertanyaannya lebih spesifik nih. Ini pertanyaannya pengarah ke pemain lomba dan tidak spesifik ke arah burungnya itu pada kondisi level tingkatan cabulnya. Gitu Bang Nanang. Betul. Jadi saya paham arahnya pertanyaan Bang Nanang, tapi kita ini menjelaskan dari yang paling dasar dulu. Kalau itu nanti kan itu level tingkat cabul. Kalau udah ada yang sampai dia nyabut bulunya sampai dicabut, itu yang paling tinggi tingkatannya. Ada yang dipatahin, kan begitu. Ada yang dia masih nyabulnya, kalau sudah kena mandi, apalagi dikasih cacing, akan berkurang biasanya. Jadi begitu Bang Nanang. Jadi saya rasa untuk pembahasan cabul dilanjutkan yang berikutnya aja. Lebih spesifik aja ya Pak ya. Jadi untuk nanti cabul nih kita akan bedah detail lagi nih ya. Untuk yang mungkin tingkatan yang expert. Karena yang tadi perlu diperhatikan buat teman-teman yang baru mengalami cabul ya Pak ya. Karena juga yang baru mengalami murai batunya
pas lagi mabung siap bulu atau cabul ya kan. Mungkin ya itu solusinya ya, yang tadinya mungkin jarang dimandiin 2 hari sekali atau 3 hari sekali ya harus sudah mulai rutin ya Pak ya. Minimal rutin, kalau bisa ya pagi sore ya, mengurangi lagi pagi sore Pak ya. Ini tadi saya penjabaran mengenai tentang murai cabul, tapi Bang Nanung tadi menyebutkan lagi, mungkin saya yang lupa, pada saat cabul, pada saat mabung. Nah kalau lagi mabung kan nggak boleh dimandiin. Oh iya. Ya gimana dia mau beres mabungnya kan itu. Tapi caranya bagaimana? Kalau pada saat mabung itu, pada saat mabung burung yang nyabul, itu dia nomor 1 ya, foodingnya dikurangi. Foodingnya, jangkriknya biasanya berapa? Misalnya biasa kasih jangkrik 10, kasih aja sepertiganya, mungkin kasih 3 gitu. Jadi biasanya dikasih kroto per tiap hari 1 sendok makan ya. Kalau bisa, kalau saya mengarahkan stoplah kroto, karena pemacu dan pemicu burung-burung cabul ya itu dari makanan adalah kroto. Kroto Pak? Biasanya gitu Pak. Apalagi sekarang ini banyaknya burung ternak. Nah kalau burung ternak itu cirinya pakai ring jinak. Jadi kalau dia makan kroto terlalu berlebih, penanganan yang lain yang tadi saya bilang itu harus embun. Yang praktis saja embur, mandi, jemur untuk burung-burung yang sebelum terkena bakat cabul itu. Oh pantas. Nah, kan saya nggak bilang umbar, karena nggak semua orang punya umbaran. Jadi gitu, karena saya mungkin ya udah banyak pengalaman, jadi saya mengarahkannya yang praktis. Makanya saya bilang, jadi pembahasan tentang cabul ini luas, itu tidak cukup untuk kita membahas dalam waktu 4 jam, nggak habis. Ya, gitu Bang Nana. Jadi kalau yang pas mabung itu kurangin aja ekstra foodingnya Pak ya. Intinya ke situ. Berarti kalau buat mandinya diganti cepuk atau gimana? Mungkin nggak, ya pengaruh juga atau enggak? Kadang-kadang suka pengen mandi juga takutnya. Nah, ini jadi gue ini fair-fairan aja nih di konten ini. Jadi ini Bang Nanang aja udah pengalaman. Nanya lagi, ya kan? Sorry banget. Betul Pak, betul. Ya apalagi pemula. Betul itu Pak, kan udah dibilang. Burung nyabul ya. Mabung itu ya. Lagi mabung ya. Nah, ini gimana kalau dimandiin dia akan tetap mabung. Nanti malah nggak beres-beres gitu loh. Nah makanya tetap di stop mandinya, tapi dikurangi ekstra foodingnya gitu. Terus lagi juga ya pemberian lagi. Tadi kan saya bilang udah cacing, udah pokoknya insya Allah ya dengan pengalaman saya mungkin boleh ditambahkan. Yang pernah lihat konten saya di tentang cabul, tolong kasih apa ya, testimoni lah. Jadi intinya yang lagi mabung, burungnya nyabul, itu memang tidak boleh mandi, tapi ekstra foodingnya dikurangi, plus cacing saja. Cacing ya. 1 hari 1 atau tiap hari 1? 1 hari 1, jangan berlebihan juga Pak ya? Ya, gitu. Biar kembali ke naluri alamnya juga dicepatkan cacing Pak ya? Ya, bisa begitu Bang Nanang. Ya. Oke Pak, pembahasan cabul nih sekilas nih Pak. Udah, sekilas saja dulu, tapi udah biasa nih. Saya rasa mudah-mudahan ya ada pencerahan lah sedikit-sedikit lah. Yang pasti poinnya kalau udah mulai kelihatan cabul apalagi mabung ya itu tadi, kalau mabung porsi IF-nya dikurangin, karena saya juga ada pengalaman kemarin sama ini Pak, pemain Pak, ternyata dia pas mabung nggak pernah pakai extra fooding katanya. Saya juga pernah, masa sih nggak pakai EF? Iya, tapi ya mungkin itu bisa diterapkan juga ya, ya. Bisa. Kalau misalkan benar-benar cabul banget ya, pas mabung ya mungkin extra foodingnya kalau nggak dikurangi ya nggak pakai juga mungkin nggak apa-apa, asal cacing tetap tiap hari. Ya, bisa gitu. Boleh gitu Pak ya? Bisa begitu. Dicoba ya. Bisa gitu, karena gini kan, makanya nih gue tambahin lagi nih. Burung mabung itu cuma 4 bulan. Oh iya. Nah, dan pada saat mabung pun nanti dia itu pasti dengan siklus alami. Siklus alami itu dengan periode dia pada saat mabung sampai dia numbuh lagi itu kurang lebih 4 bulan sampai dia maksimal sampai jadi gacor ya, lagi. Nah, pada saat itu kan makanya jadi waktu mabung dia kan 4 bulan. Bukan 4 bulan Bang Nanang. Pada saat mabung burung tidak akan gacor. Betul. Banyak yang kalau gacor, tidak gacor itu secara umum. Jadi dia untuk apa ya, proteinnya tidak dibelikan yang normal, tidak masalah. Selama yang penting burung itu sehat. Dengan porsi yang bisa dia bertahan untuk dia tetap sehat tapi tidak berlebih. Kan ini kan burung abnormal. Kan dibilang katanya burungnya cabul lagi mabung.
Kan begitu. Repot, Pak, ya. Jadi gitu Bang Nanang. Jadi kalau kita berbicara ini terus muter-muter terus, nggak beres-beres. Oke, teman-teman, itulah mungkin sekilas, tapi mungkin itu juga bisa membantu. Jadi nanti kalau misalkan pengen masih berlanjut seperti itu, bisa langsung komen lagi. Kita akan bahas lagi secara detailnya, Pak, ya. Betul. Karena mungkin nanti setelah ini dicoba dulu, setelah mungkin seminggu dengan tadi pengarahan dari Pak Arif bahwa dikurangin EF-nya pas lagi mabung, ya kan, kasih cacing tiap hari 1, Pak, kita, dan yang pastinya dijaga kondisi burungnya tetap sehat, Pak, ya. Ya, betul. Jadi mudah-mudahan teman-teman ya tadi yang dari pertanyaan Om Irfan Rizahman ini tentang mabung yang cabul, yaitu coba dikurangin IF-nya dulu, Pak, ya. Ya, jadi intinya itu dia, kurangi IF-nya, extra fooding, ya. Oke. Kita ulangin lagi, nanti berulang lagi. Jadi ini tidak ada settingan. Ya inilah intinya seperti ini. Kita dialog, tapi ya harus gimana bisa ya? Mengarahkan. Harus bisa mengarahkan gitu. Kan soalnya di Bang Nanang ngomong udah pengalaman. Tapi pengalamannya dia kan sekilas merawat doang, Pak, sama pemula juga kan saya, gitu, tapi kan. Jadi gitu. Jadi ya mohon maaf. Ya semoga pertanyaan tadi bisa terjawab sedikit ya. Selanjutnya pembahasan di konten yang berikut, Bang Nanang. Video berikutnya, Pak, ya. Yang tadi dari ini juga dari apa? Ya, subscriber juga. Ya, dari subscriber yang lain. Kita tutup dulu yang tentang siak dulu. Kita lanjut di video berikutnya tentang pembahasan yang tadi sudah disebutkan dari awal, ya. Terima kasih. Bang Nanang muter-muter mulu nanya aja, Pak, ya kadang kayak gitu. Muter.